Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, mahasiswa Bapak Ekonomi Syariah semester 4 ya, sekarang sudah semester 4. Jadi hari ini saya akan melanjutkan mengenai materi sistem informasi manajemen. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan kepada materi sistem informasi manajemen, saya ingin sedikit bercerita mengenai apa sih yang perlu kita siapkan ya sebelum kita belajar atau mengikuti materi perkuliahan sistem informasi manajemen ini. Baiklah mahasiswa Bapak semuanya. Next. Nah, bisa dilihat pada layar ya. Ini ada beberapa tipe-tipe proses belajar mengajar ya. Bisa saudara lihat ya ketika ada analogi gelas kosong, kemudian ada analogi gelas berpenutup, kemudian ada analogi gelas penuh, ada analogi gelas Erlenmeyer, kemudian ada analogi gelas berpenyaring, kemudian ada analogi gelas pecah, dan ada analogi gelas bocor. Ini adalah beberapa gambaran ya atau analogi-analogi dalam proses belajar mengajar. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi seperti apa? Nah, di sini kita akan melihat ya, ketika kita merasa diri kita sudah penuh dengan ilmu ya, seperti analogi gelas penuh, maka apa yang terjadi? Maka ketika kita merasa ilmu kita sudah banyak, kita susah untuk menerima ilmu-ilmu baru yang didapat dari bangku kuliah ya. Apapun yang disampaikan oleh dosen-dosen saudara bisa jadi nanti tidak bisa masuk ke dalam pikiran saudara karena saudara merasa ilmu saudara lebih kepada dosen saudara. Nah, ini kalau bisa janganlah menjadi analogi seperti gelas penuh ketika saudara mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian ada gelas berpenutup ya. Analogi gelas berpenutup hampir sama ya dengan analogi gelas penuh ya, di mana dia padahal dia nggak punya ilmu sama sekali ya, tetapi dengan kesombongannya dia tidak bisa menerima ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen ya. Ini adalah bentuk dari sebuah analogi yang tidak baik ya. Tidak baik, sama halnya dengan analogi gelas penuh tadi, di mana tidak dapatnya seseorang ilmu karena dia merasa bahwa diri dia sudah memiliki segalanya ya, sudah memiliki pemahaman tentang ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosennya di kampus. Ini kalau bisa juga dihindari. Kemudian ada analogi gelas berpenyaring ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh analogi cara belajar mengajar yang baik kalau menurut saya. Karena walaupun dia merasa bahwa dia memiliki ilmu yang cukup, tetapi dia masih butuh dengan ilmu-ilmu baru ya yang diberikan oleh dosen-dosennya di kampus, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menyaring ilmu-ilmu yang masuk tersebut
ya. Jadi misalkan ada ilmu itu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ini dia karena memiliki ilmu yang cukup untuk menyaring berbagai ilmu yang masuk. Nah, ini sangat penting dimiliki oleh setiap mahasiswa, ya. Jadi jangan sampai dia hanya saja menerima ilmu-ilmu baru dari dosennya, tetapi dia tidak bisa menyaring apa ilmu-ilmu yang baik dan apa yang mungkin tidak baik yang diberikan oleh dosennya. Dalam artian tidak baik bukan berarti tidak baik, tetapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin yang disampaikan oleh dosennya, dia mentah-mentah menerima saja. Nah, ini kalau bisa dia harus memiliki penyaring ya di dalam dirinya agar ilmu itu bisa diambilnya saripatinya saja, ya, yang bisa digunakannya untuk proses belajar mengajar. Kemudian ada analogi gelas pecah atau tanpa gelas, ya. Sama halnya dengan analogi gelas penuh dan gelas berpenutup, ya. Ketika ilmu itu diberikan, ya, tetapi ilmu itu lewat saja, ya, karena mungkin sang mahasiswa mungkin sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Ilmu itu tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran seorang mahasiswa tersebut, ya. Kemudian ada analogi gelas bocor. Nah, ini yang sangat fatal sekali, ya. Apa itu analogi gelas bocor? Ya, mungkin ketika dijelaskan berulang kali oleh dosennya pun mengajar di kelas dengan penuh serius, tetapi dia dengan tidak serius mengikuti perkuliahan tersebut. Ketika disampaikan atau diberikan ilmu, ya, maka dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Kata orang itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, ini adalah salah satu analogi belajar mengajar yang sangat tidak baik sekali. Kemudian mungkin ada satu lagi, ya, yang lupa saya sampaikan. Ini ada analogi gelas kosong, ya. Mungkin analogi gelas kosong ini mungkin ketika kita melaksanakan belajar mengajar saat di bangku SD, ya, mungkin kita dengan berbagai kekurangan, ya, kita butuh dengan berbagai ilmu, ya, yang diberikan oleh guru-guru kita di sekolah. Nah, ini kita harus menjadi seorang yang gelas kosong, ya, benar-benar tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya, ini bisa saja terjadi ketika kita mengikuti proses belajar mengajar di bangku SD. Ya, ini adalah beberapa tipe-tipe proses belajar mengajar, ya, dengan berbagai analogi yang bisa saja ini ada pada diri saudara. Nah, saudara tinggal memilih saudara ingin menjadi seperti apa. Dan menurut saya, jadilah analogi gelas berpenyaring, karena bukan saja dia memiliki ilmu yang baik, ilmu yang masuk, yang diserap olehnya pun dia bisa memilah-milah, sehingga dia hanya mendapatkan saripati ilmu yang terbaik dari dosennya tersebut. Ya, mungkin hal-hal yang tidak baik atau kesalahan yang disampaikan oleh dosennya bisa dia buang dan hal-hal baik bisa dia ambil. Ini adalah analogi gelas berpenyaring. Kemudian saya ingin sedikit menjelaskan hubungan antara IQ, SQ, dan emotional quotient, ya. Jadi seseorang yang ingin, ya, maju, ya, itu tidak hanya butuh IQ, kemudian butuh SQ dan EQ saja. Sebelumnya apa itu IQ, SQ dan emotional quotient, ya. Jadi IQ itu kecerdasan, ya, itu ada kecerdasan pikiran, ya, atau kecerdasan otak. Kemudian ada spiritual quotient, ya. Spiritual itu apa? Hubungan terhadap Tuhan, ya. Hubungan kita terhadap Tuhan itu adalah spiritual quotient. Kemudian ada emotional quotient, yaitu bagaimana kita berhubungan baik dengan orang lain, ya, hubungan kita sesama manusia. Hablum minanas dan hablum minallah, yaitu IQ, SQ dan
age ya. Jadi menurut penelitian, ketika seseorang yang hanya mengandalkan IQ saja di dalam kehidupannya, dia sulit untuk berhasil ya, sulit untuk berhasil. Contoh dulu ketika saya mengikuti perkuliahan di bangku di bangku perkuliahan ya, saya punya teman, dia hanya mengandalkan IQ saja, tetapi ketika di lapangan setelah dia selesai mengikuti perkuliahan, dia sudah wisuda, dia sangat susah untuk berhubungan dengan orang lain ya, atau dia susah untuk bergaul. Nah, ini hambatan yang mungkin saja dihadapi oleh seseorang yang hanya mengandalkan IQ-nya saja. Dia lebih mengedepankan IQ-nya, yang terus dia asah adalah IQ-nya. Nah, setelah kemudian ada orang yang hanya mengandalkan emotional quotient-nya saja ya, atau hubungan sesama manusia yang dia bina ya, tanpa ada IQ dan SQ. Ini juga tidak bisa membuat seseorang berhasil dalam kehidupan kesehariannya ya. Kemudian ada spiritual quotient ya. Ini contoh misalnya orang hanya mengejar agama saja ya, tanpa dia menyampingkan kehidupan dia di dunia dan kecerdasan umum ya yang harus dia kejar. Nah, dia juga tidak mungkin bisa berhasil ya di dunia karena banyak hal yang dia tidak satukan di dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nah, seseorang yang berhasil biasanya mereka bisa menggabungkan antara skill, knowledge, dan attitude ya, yaitu bagaimana cara dia berkomitmen ya, kemudian pengetahuan dia terhadap ilmu pengetahuan, kemudian ada skill yang dia miliki. Nah, ini adalah saling ketergantungan atau saling terhubung satu sama lain. Nah, seseorang yang bisa menghubungkan antara IQ, XQ, dan SAS, maka dia bisa dikatakan dia memiliki kemampuan untuk dapat berhasil dalam kehidupan sehari-harinya. Seseorang yang sukses ya adalah seseorang yang bisa menggabungkan ketiga kecerdasan itu, yaitu kecerdasan IQ, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Kemudian menurut ajaran Engku Muhammad Syafi'i ya, seseorang yang memiliki kemampuan kompeten atau life skill, dia harus memiliki perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang baik ya. Apa saja itu? Contohnya di sini ada yang dicontohkan oleh Engku Muhammad Syafi'i. Dia mahir perkayuan, tapi dia juga memiliki mental juara. Dia juga seorang olahragawan hebat ya. Kemudian dia memiliki pendidikan yang normatif ya. Kemudian dia memiliki kemampuan tata buku akuntansi yang baik. Dia memiliki kemampuan matematika, IPA. Kemudian dia memiliki seni panggung ya. Kemudian ada tata boga, keramik, seni lukis, teknik, dan musik. Ya, menurut ajaran beliau, ketika seseorang memiliki kemampuan semua hal ini, ya baik di dalam kegiatan seni, kemampuan dia dalam olah skill, musik, ya, grafika, percetakan, seseorang itu kemungkinan akan memiliki kemampuan yang kompeten dengan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Di samping itu dia juga harus memiliki akhlak mulia ya. Jadi bersama dengan hubungan antara IQ, SQ, dan SQ tadi, bahwa ketika kita bisa menggabungkan semua kecerdasan ya dengan kemampuan kita dengan memiliki akhlak yang baik dan perilaku yang baik, maka kita bisa menjadi seseorang yang paripurna ya, bisa menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk sukses di masa yang akan datang. Kemudian ini hanya sekedar pengantar kita sebelum masuk kepada materi sistem informasi manajemen ya. Nah, di dalam ini ada skill dan knowledge versus attitude ya.
Jadi EQ rata-rata seseorang itu berpengaruh sampai dengan 6% dalam keberhasilannya. Ya. Maksimalnya 20% EQ inventory, ya. Kemudian menurut Institut Teknologi Carnegie, dari 10.000 orang sukses, ya, 15% itu sukses karena kemampuan teknisnya, ya. Tetapi 85% sukses karena faktor-faktor kepribadiannya. Nah, jadi seseorang yang pintar itu belum tentu berhasil, ya. Belum tentu berhasil. Ya, belum tentu berhasil ketika dia memiliki kepribadian yang buruk, ya. Ketika dia memiliki kepribadian yang buruk, percuma dia pintar, tetapi dengan memiliki kepribadian yang buruk, dia akan susah untuk menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, menurut Institut Teknologi Carnegie, 85% ini sukses karena faktor-faktor kepribadian. Nah, jadi ketika dia memiliki kepribadian yang baik, ya, cara dia memiliki akhlak yang mulia, ya, baik sama manusia maupun terhadap spiritual dia, maka bisa saja dia menjadi seseorang yang sukses, ya, seseorang yang sukses karena dia memiliki faktor-faktor kepribadian yang baik. Kemudian menurut Dr. Albert Edward Wiggum, ya, ini dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan, ya, 400 orang atau 10% karena dia memiliki kemampuan teknis, ya. Kemudian 3.600 orang atau hampir 90% ini karena faktor-faktor kepribadian. Hampir sama dengan maksud yang disampaikan oleh Institut Teknologi Carnegie bahwa 80% sukses karena faktor-faktor kepribadian. Ya. Kemudian hasil studi DP Beats 1982 di mana dia menyatakan bahwa 87% orang yang kehilangan pekerjaan atau macet karirnya adalah disebabkan karena tidak memiliki etika kerja yang baik. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, ya, bukan saja mengasah kemampuan IQ kita, ya, IQ kita, tetapi kita juga harus mengasah bagaimana caranya kita memiliki akhlak yang baik di tengah masyarakat, ya, memiliki akhlak yang baik, hubungan yang baik sesama manusia dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa menggabungkan antara ketiga kecerdasan itu, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang paripurna, ya, yang memiliki kemampuan untuk hidup sukses di tengah masyarakat. Nah, kemudian kita masuk kepada kualitas lulusan dalam dunia kerja, ya. Ini dari sumber Association of College and Employee USA tahun 2002. Ini disurvei dari 457 pimpinan, ya. Jadi yang paling dinilai dalam dunia kerja, yang pertama yaitu kemampuan komunikasinya, ya, 4,69. Kemudian kejujurannya dites, ya, 4,59, ya. Apalagi setelah itu adalah kemampuan dia bekerja sama, ya. Kemudian kemampuan interpersonal, ya. Kemudian etika, apakah dia memiliki etika yang baik, ya. Apakah dia memiliki motivasi dan inisiatif yang baik di dalam sebuah perusahaan. Kemudian bagaimana kemampuan dia beradaptasi, daya analitik, kemampuan komputer, ya. Nah, ini mulai masuk kepada kemampuan komputer, ini di urutan ke-9, ya, di urutan ke-9. Yang paling penting dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kejujuran, ya. Kemudian yang ke-10 ada kemampuan berorganisasi, ya. Kemudian berorientasi pada detail, kepemimpinan, kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana, indeks prestasi. Nah, indeks prestasi diletakkan di urutan ke-17, ya. Kemudian dia kreatif, humoris, dan kemampuan berusaha. Nah, semua itu menunjukkan bahwa ketika dia memiliki akhlak yang baik, ya,
memiliki yang baik, bisa saja dia bisa diterima dalam sebuah perusahaan walaupun indeks prestasi dia atau IP yang diperolehnya dari kampus rendah, ya. Tetapi ketika dia memiliki akhlak yang baik, emosional yang baik di tengah-tengah perusahaan, dia bisa saja diterima menjadi seorang karyawan, ya. Untuk itu, jadilah seseorang yang bukan saja menjadi orang yang pintar, tetapi juga orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bersosialisasi, memiliki emosional yang baik dengan sesama teman-teman, ya. Mudah-mudahan saudara menjadi seseorang yang berhasil di tengah masyarakat nanti. Kemudian kita langsung saja masuk, ya, mengenai apa sih tujuan mata kuliah, ya. Jadi tujuan mata kuliah ini, setelah kita menempuh mata kuliah ini, diharapkan saudara memiliki kemampuan untuk pertama memahami konsep dasar dari informasi, ya, konsep dasar sistem dan sistem informasi. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan saudara dapat memahami jenis-jenis sistem informasi. Kemudian diharapkan juga saudara bisa memahami posisi internet dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat, saudara dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, pertukaran atau pemanfaatan informasi dalam setting pendidikan. Nah, ini adalah tujuan mata kuliah kita pada semester kali ini dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, mata kuliah ini mengkaji konsep dasar informasi, ya, baik itu konsep dasar sistem informasi dan jenis-jenis sistem informasi, proses pengumpulan, pengolahan, pertukaran, dan pemanfaatan informasi dalam setting pendidikan, termasuk pemahaman World Wide Web, ya, atau WWW melalui internet untuk kepentingan belajar. Nah, bisa kita lihat dari sebuah konsep dari sistem informasi manajemen, ya. Nah, di dalam sebuah perusahaan, ya, kita harus memiliki sebuah sistem informasi untuk mengelola manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, sistem informasi ini tidak jauh dari yang namanya komputer, ya. Apa saja di dalam komputer itu ada hardware, ada software, ada data yang diolah, kemudian ada proses, ya. Ada prosesornya, ada proses yang diolah. Kemudian ada orang yang mengelola dari data tersebut, ya. Nah, ini biasanya disebut sebagai operator. Nah, ini semua seorang operator, ya, dia harus mampu menjalankan sistem informasi manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dengan mendapatkan keuntungan dan royalti di tengah proses marketingnya. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini sangat penting sekali, ya, diterapkan di berbagai perusahaan. Ketika sistem informasi manajemen ini diterapkan, maka perusahaan tersebut dapat mengelola semua informasi manajemennya menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, dikelola, diproses datanya sehingga bisa dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, pada saat ini hampir semua manusia, ya, itu memiliki butuh yang namanya internet, ya, butuh yang namanya internet. Kemudian mereka harus peka dengan sistem informasi, ya, harus peka dengan sistem informasi. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam teknologi sistem informasi, maka dia tidak akan dianggap manusia yang gaptek atau gagap teknologi. Ketika dia memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer, ya, baik itu gadget juga maupun tablet, mereka bisa menguasai dunia. Nah, inilah yang diharapkan, ya,
apa yang diharapkan oleh banyak orang, yaitu revolusi 4.0, ya, di mana diharapkan semua orang memiliki kemampuan untuk mengakses komputer, gadget, sistem informasi yang baik, ya. Bisa kita lihat pada profil penduduk dunia tahun 2100, ya, di mana banyak sekali di sini kita bisa melihat pertumbuhan, ya, pertumbuhan teknologi informasi, ya, di dalam dunia, ya, di mana bisa kita lihat, ya, ada Asia, Afrika, Eropa, dan Latin, ya. Ini nanti bisa saudara lihat bagaimana pertumbuhan dari teknologi informasi yang ada di seluruh dunia. Nah, mengenai pertumbuhan penduduk dunia, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan manusia setiap tahunnya itu terus meningkat, ya. Dari tahun 2009 kita bisa lihat perbandingan antara pertumbuhan penduduk di India, Cina, dan di dunia ini cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, bisa dibayangkan India pada tahun 2020 kemarin itu di sekitaran antara 1.326.000.000, ya. Sampai dengan 2050 ini diperkirakan proyeksi populasi India itu mencapai 1.807.000.000 lebih. Nah, ini potensi perebutan sumber daya alam, ya, di mana penduduk Indonesia akan mencapai lebih kurang 400 juta pada tahun 2050. Nah, Indonesia mungkin akan menggeser posisi Amerika Serikat setelah Cina dan India. Total penghuni planet bumi ini mencapai 9.850, ya, hampir mendekati 10 miliar, ya, tahun itu. Kemudian, nah, inilah jumlah penduduk, ya, di mana kita lihat Indonesia terus mengalami kenaikan, ya, di angka 3,44%, ya, setiap tahunnya, ya. Nah, lebih dari setengah dari total populasi dunia sekarang banyak sudah menggunakan smartphone. Nah, total populasi di dunia saat ini, ya, diperkirakan mencapai pada Juni 2017 ini sekitar 7 billion, ya. Kemudian penggunaan internet sekitar 3 ribuan, ya, 3 ribuan billion. Kemudian yang aktif menggunakan sosial media itu sekitar di 2 ribuan billion, ya. Nah, ini adalah beberapa bentuk, ya, lebih dari setengah total populasi di dunia sekarang sudah menggunakan smartphone. Nah, jadi kita sebagai seseorang di dunia ini jangan sampai gaptek, ya. Jadi semua orang hampir saat ini menggunakan yang namanya smartphone, ya. Smartphone itu adalah handphone pintar, ya. Jadi ketika saudara memiliki kemampuan smartphone, ya, memiliki akses smartphone yang baik, ya, maka saudara bisa memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai hal, ya. Nah, penggunaan dari teknologi informasi ini bisa kita lihat, ya, di berbagai sektor industri, ya. Kemudian ada di rumah sakit, kemudian ada di laboradiologi, dan ini adalah bentuk di sudut kanan ini ada Google Data Center, ya. Saudara bisa melihat bagaimana teknologi informasi saat ini
digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau pekerjaan yang dihadapin. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu di industri, di mana teknologi informasi sudah digantikan pekerjaan manusia dengan teknologi robot. Nah, ini salah satu mungkin yang akan membuat banyak orang-orang akan di PHK di tahun-tahun mendatang, di mana penggunaan robot ini akan menjadi momok ya bagi setiap orang ketika bekerja pada sebuah perusahaan. Ya, banyak buruh-buruh pabrik ya yang biasanya dia seorang mekanik yang bisa digunakan, tetapi karena adanya robot mungkin saja mereka akan digantikan oleh robot-robot ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya yang ditakuti oleh banyak orang, di mana banyak perusahaan nanti akan mem-PHK ketika mereka sudah menggunakan teknologi robot untuk menyelesaikan berbagai persoalannya. Ya. Kemudian kita bisa melihat pada rekayasa museum. Ya, ini ada beberapa teknologi-teknologi canggih yang bisa dilihat. Ya, ini ada train computer line. Ya, ini adalah kereta listrik tercepat. Ya, salah satu contoh dari kereta listrik yang tercepat yang pernah saya baca itu Shinkansen dari Jepang. Mungkin saat ini sudah ada kereta-kereta api yang lebih kencang dari Shinkansen, tapi ketika 2006 dulu saya pernah baca Shinkansen merupakan kereta api tercepat pada masa itu, di mana bias teknologi yang dihadirkan dari kereta api ini, dia bisa mengantarkan seseorang dengan kecepatan di atas rata-rata ya. Mungkin yang tadinya kita ke Jakarta itu butuh waktu 3 hari menggunakan mobil ya, atau 2 hari menggunakan mobil, tapi karena adanya teknologi train computer line ini bisa saja jarak tempuh antara Jambi dan Jakarta ketika ada train computer line bisa ditempuh dengan waktu hanya beberapa jam saja ya, dengan beberapa jam saja. Kemudian ada IT traffic control ya. Ini traffic control ini untuk melihat berbagai traffic yang bisa dikontrol dari jarak jauh ya. Ini adalah salah satu bentuk dari perkembangan dari sistem informasi ya yang bisa dinikmati oleh berbagai pihak ya. Ini IT traffic control biasanya diletakkan di di dunia penerbangan ya, biasanya di bandara-bandara. Ini kita akan bisa melihat bagaimana traffic lalu lintas pesawat terbang ya di atas menara IT traffic control. Kemudian ini ada police robot ya. Nah, ini salah satu bentuk kemajuan yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Banyak pekerjaan seseorang akan digantikan dengan kemampuan sistem informasi ya. Salah satunya adalah polisi. Bisa saja tidak menutup kemungkinan kita polisi-polisi di jalanan kita akan ditilang oleh seorang polisi robot ya. Ini tidak akan menutup kemungkinan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sistem informasi di mana ini ada akuarium digital di Dubai ya. Ini sudah diterapkan di Dubai, di mana akuarium ini bukanlah akuarium yang sebenarnya, tetapi ini adalah merupakan layar besar ya yang menggambarkan bagaimana kehidupan di laut. Mungkin dia merekam ya secara live menggunakan kamera ya, kemudian ditampilkan di dalam museum akuarium digital ya di Dubai. Jadi tidak perlu lagi membuat akuarium di dalam bawah laut untuk melihat bagaimana kehidupan bawah laut ya.
kita bisa saja membuatnya di atas dengan cara menggunakan sistem akuarium digital. Inilah beberapa software ya yang saat ini terus dikembangkan oleh berbagai sektor ya. Kemudian ini ada Google Data Center ya, bisa saudara lihat. Google itu menyimpan berbagai data dari seluruh dunia saat ini, dan dia dikatakan adalah saat ini menjadi penyimpan data paling super ya saat ini, yang paling pinter, yang apa saja ditanyain dia bisa jawab ya. Bisa saudara lihat, inilah bentuk dari penyimpanan data center Google ya, bisa dalam bentuk 360 derajat ya. Semuanya adalah sebuah mesin yang sudah disiapkan dari Google ya. Inilah beberapa bentuk tren infrastrukturnya yang bisa saudara lihat ya. Nah, jadi teknologi ini akan dibutuhkan sepanjang masa dan di seluruh sendi kehidupan. Nah, setiap orang ya sangat tergantung suatu hari nanti dengan teknologi ya. Mungkin zaman dahulu banyak nenek-nenek ya mungkin nggak paham tentang teknologi, tetapi saat ini kita sudah mengerti dengan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari ya, dimana ini sangat penting sekali ya, baik itu di dunia perkantoran, dunia industri, dunia fashion, peralatan rumah tangga ya, bisa saja digunakan dalam setiap sendi kehidupan. Demikianlah pengantar perguruan kita pada kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya.